Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita beribadah di Youth Sunday Service 14 Maret 2021. Matius 5 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Dan ayat yang ke-6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Tetapi apakah kita mengakui diri kita ini miskin secara spiritual di hadapan Allah, sehingga kita meminta kepadanya? Juga Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup dan roti hidup. Tapi apakah saya di dalam jiwa ini benar-benar lapar dan haus akan sang kebenaran itu sendiri? Apakah saya merasakan kebutuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Nya? Untuk melihat Dia nyata di dalam kehidupan kita. Mengawali ibadah hari ini, mari kita datang ke hadirat-Nya dan merenungkan seberapa haus, seberapa lapar, dan miskinnya saya di hadapan Tuhan. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Berita anugerah kita terambil daripada Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tema hari ini adalah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Pesan atau perkataan Paulus dan Barnabas kepada murid-murid ini bukanlah sekedar kata-kata bijak semata, tapi yang seperti kita tahu memang dialami oleh kedua rasul ini di penuturan kisah-kisah sebelumnya. Kedua rasul ini memang mengalami banyak aniaya dari saudara-saudara sebangsanya sendiri, dan bahkan di 2 ayat sebelum ini Paulus bahkan dilempari batu dan diperkirakan sudah mati, walaupun ia bangkit kembali dan meneruskan perjalanannya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Itu perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 15. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mau melakukan firman-Nya, berbicara Injil kepada sesama kita, benturan dan benturan pasti akan terjadi. Entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan kuliah ataupun lingkungan kerja, bahkan keluarga kita sendiri. Semakin bertumbuh, mungkin akan semakin besar benturan dan sengsara yang harus kita hadapi. Peganglah akan janjinya. Tuhan berjanji menyertai kita, berjalan di depan kita, bahkan seperti gunung batu dan perisai, hal-hal yang dialami oleh para pemazmur. Sekalipun jatuh, Ia akan menopang kita. Sengsara pasti akan datang, tapi berpeganglah pada janji Tuhan, dan kita akan dituntunnya masuk ke dalam kerajaan-Nya.
Shalom teman-teman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus agar ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita boleh diberikan hikmat untuk dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kepadamu yang berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh diberikan pengertian, dan bukan hanya pengertian, pemahaman, tetapi juga kami diberikan hikmat dan kekuatan, keberanian untuk dapat menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Teman-teman, mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai ayat yang 23 saya bacakan demikian. Ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia. Maksudnya Antiokhia ini adalah Antiokhia yang di Pisidia, ya, bukan Antiokhia di Syria. Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia yang di Pisidia. Jadi kembali lagi mereka ke rute sebelumnya. Di tempat ini mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, teman-teman, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, manakah yang teman-teman akan pilih? Kalau kepada teman-teman diberikan pilihan, kalau mengikut Tuhan, ya, atau mengikuti ajaran agama tertentu, teman-teman bukan hanya mendapatkan berkat, bukan hanya mendapatkan kenyamanan, tiket ke sorga, paspor, atau jalan pintas ke sorga, tapi juga teman-teman diberitahu kalau mengikut Tuhan atau mengikuti jalan Tuhan, teman-teman akan mengalami penderitaan, kesesakan, penganiayaan. Mana yang akan teman-teman pilih di antara berkat Tuhan yang melimpah, material, kenyamanan, kesuksesan, ketimbang teman-teman memilih satu paket juga dengan penderitaan, penganiayaan, dan penolakan, teman-teman? Tentu secara manusia, ya, kita memilih kenyamanan saja. Kita memilih hal-hal yang enak saja, berkat-berkat jasmani, ya. Kita biasanya enggan, ya, menerima atau mau memikirkan atau mau mengikuti jalan yang sempit, jalan yang susah, jalan yang sengsara, jalan yang menderita. Kecenderungan manusia adalah menikmati kenyamanannya, zona nyamannya, bukan? Itulah sebabnya tidak heran kalau di gereja-gereja tertentu yang banyak kemukakan tentang berkat-berkat jasmani, berkat-berkat dunia, begitu ya, penuh sesak. Ya, banyak orang mau mengikuti ya, tetapi ketika dibilang memikul salib, mengikut Tuhan, banyak sengsara, ya orang tidak begitu menyukainya. Tidak populer berita seperti demikian. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa umat Kristen perdana, ya, para rasul, para murid Tuhan Yesus, murid para rasul gitu ya, generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, para pengikut Tuhan, bapak-bapak gereja, itu mengalami penganiayaan.
kita perlu tahu dari sejarah kekristenan bagaimana Injil itu diberitakan dan sampai kepada kita di zaman sekarang ini. Ya, darah kaum martir itu tercurah demi gereja juga berdiri, ya. Selain memang Kristus telah mati di atas kayu salib demi menebus dosa teman-teman, dosa saudara dan saya. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar dari kisah perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas, ya, di dalam perjalanan misi penginjilan mereka pertama kali, ya. Jadi Rasul Paulus sepanjang masa pelayanannya melakukan perjalanan misi 3 kali, begitu ya. Nah, ini adalah perjalanan misinya yang pertama kali yang dimulai dari kota Antiokhia di Syria. Nah, teman-teman, Antiokhia itu ada 2, yaitu Antiokhia di Syria dan Antiokhia di Pisidia. Antiokhia Pisidia dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Dan kalau Antiokhia yang di Syria, ya, itu jauh sebelumnya lagi, ya. Di pasal-pasal sebelumnya teman-teman bisa cek nanti di Kisah Para Rasul itu, ya, ada. Nah, sedangkan Antiokhia di Syria itu ada dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 30, ya. Pasal 11 itu Antiokhia yang di Syria, di mana orang Kristen pertama-tama kali dipanggil, ya. Pengikut Tuhan disebut orang Kristen itu di Antiokhia di pasal 11. Sedangkan Antiokhia di Pisidia itu di pasalnya yang ke-13. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa dari perjalanan Rasul Paulus ini, ya, dan Barnabas, ya, itu dimulai di dalam perjalanan misinya yang pertama kali dari Antiokhia di Syria. Diutus, ya, dari sana, dari komunitas orang Kristen pertama, ya, perdana gitu ya, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, teman-teman, Paulus sempat, ya, mampir di Pulau Siprus, kemudian dari Siprus dia menyeberang lagi, ya, dengan kapal laut tiba di Antiokhia di Pisidia. Antiokhia provinsi Pisidia, begitu ya. Kemudian ke kota Ikonium, kota Listra, kota Derbe, dan balik lagi ke Antiokhia yang di Syria mengikuti jalan kembalinya. Begitu, teman-teman. Nah, di dalam setiap perjalanannya itu tema utama yang terus dikemukakan oleh penulis, ya, yang menulis kitab atau Kisah Para Rasul ini adalah Tabib Lukas, gitu ya. Dia menulis, ya, dari kota ke kota. Tema utamanya di situ adalah tetap beriman, ya, bertekun dalam iman, karena melalui banyak kesengsaraan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, teman-teman, kalau kita perhatikan dari kota ke kota, ya, dari pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-28, ya, di Ikonium mereka mengalami penganiayaan. Sekalipun Tuhan memberikan tanda-tanda dan mukjizat, banyak orang juga yang percaya, tetapi penganiayaan juga terjadi. Kerajaan Allah diberitakan, penganiayaan juga datang. Kemudian mereka lari ke kota Listra. Di Listra pun sama. Mereka mengalami penolakan, penganiayaan, bahkan ancaman bagi nyawa mereka. Tetapi berita Injil disertai juga dengan mukjizat, ya, penyembuhan, ya, dan juga tanda-tanda ajaib, sehingga banyak murid-murid Tuhan yang datang dari bangsa-bangsa lain. Kemudian di kota Derbe, hal yang sama pun terjadi demikian. Nah, teman-teman, kalau kita membaca, ya, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ini, ya, terutama di ayat 22, saya bacakan ayat yang ke-22, dikatakan demikian, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Demikian saya bacakan, ya. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka mendengarkan Injil, sama seperti kita, ketika mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan, Injil itu menuntut respon kita, menuntut tanggapan kita. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya, dia harus memberikan respon, memberikan tanggapan. Entah dia menolak, entah dia mendengarkan. Maka dari kisah Injil ini, kisah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas, ya, di dalam perjalanan misi mereka yang pertama itu, ya, kepada bangsa-bangsa lain, maka pelajaran yang dapat kita tarik adalah
persoalan hati, persoalan iman, persoalan yang berkaitan dengan jiwa, nyawa kita, nyawa dalam artian keselamatan kekal kita, keselamatan abadi kita, itu lebih penting ketimbang tubuh, jasmani kita, ragawi kita ini. Jadi nyawa kita, jiwa kita itu, ya, roh atau jiwa kita itu lebih penting ketimbang tubuh raga kita. Tapi ini bukan berarti kita meremehkan kesehatan tubuh raga kita, bukan itu maksudnya. Tapi poinnya adalah ketika mereka memberitakan Injil dari komunitas ke komunitas, yang mereka kuatkan, Rasul Paulus dan Barnabas dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini yang kita baca, mereka menguatkan hati dan menasihati mereka agar bertekun dalam iman. Ya, ini yang lebih penting, bertekun dalam iman dan ya, memelihara iman. Dan saya bacakan ayat 22, sorry saya agak blank di sini. Ayat 22 dikatakan menguatkan hati, ya, menguatkan hati di situ. Jadi menguatkan hati dan bertekun dalam iman. Nah, teman-teman, kalau kita bandingkan juga di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 misalnya, 1 Tesalonika 3 ayatnya yang kedua, demikian saya bacakan ayat yang kedua. Ya, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk, kembali lagi dikatakan, untuk menguatkan hati dan menasihati kamu tentang imanmu. Jadi menasihati, ya, tentang iman dan menguatkan hati. Jadi tidak dapat dipisahkan. Bagaimana kita dapat menguatkan hati saudara-saudari kita di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini? Yaitu dengan menguatkan hati dan bertekun dalam iman. Ya, mengingatkan mereka akan firman Tuhan ini. Nah, teman-teman, kita juga ya belajar dari perikop ini, dari kisah perjalanan Rasul Paulus dan Barnabas ini, bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami, penganiayaan yang kita alami dan mereka alami juga, ya, penderitaan-penderitaan itu, kesesakan itu merupakan jalan Allah bagi kita kepada penguasaannya, kepada kerajaannya, ya, jalan masuk untuk kepada kerajaan Allah, ya. Bahasa Inggrisnya his rulership, his, ya, dari kata ganti pronounce-nya gitu ya, rulership, ruler itu penguasa, kepenguasaannya jadinya, ya. Jadi ini merupakan jalan. Nah, teman-teman, kita bersyukur kalau kita hidup di Republik Indonesia yang memberikan kebebasan beragama. Kita dapat melakukan ibadah kita tanpa harus, ya, mengalami penganiayaan dan penderitaan fisik, ya. Tapi bisa saja, ya, di dalam peribadahan kita, di dalam sikap hidup kita, ada orang-orang yang mencibir dan mengucilkan kita karena iman percaya kita, entah dalam keluarga, dalam lingkungan tertentu, di sekolah kah, dimanapun teman-teman tinggal dan berada. Mungkin saja begitu, ya, penderitaan yang teman-teman alami tidak seperti Rasul Paulus dan Barnabas. Bisa saja penderitaan itu adalah penderitaan dalam pengertian diledek, dihina, atau dipandang remeh. Nah, teman-teman, apa yang kita alami tidaklah lebih parah daripada mereka, gitu ya. Secara relatif malah Tuhan Yesus lebih daripada kita semua. Dia harus mati di atas kayu salib demi menebus dosa teman-teman dan saya. Ini malah lebih berat lagi, ya. Nah, teman-teman, penganiayaan, penderitaan, kesesakan ini menjadi jalan bagi kita untuk mengenali penguasaan Allah, penguasaannya, ya, di dalam kerajaannya. Nah, yang ketiga, teman-teman, ya, pengalaman atau mengalami penderitaan kesesakan tersebut, ya, dan juga mengenali kerajaannya membawa kepada pujian, penyembahan, membawa praise, gitu ya, membawa pujian, persembahan kepada Allah. Nah, teman-teman, saya bacakan, ya, pasal 14 tadi kita
tidak baca, tapi dari ayatnya yang ke-27. Ya, saya bacakan ayatnya yang 27. Ya, setibanya di situ, maksudnya di Antioquia, ya bukan yang di Pisidia, tapi Antioquia, tempat di mana mereka pertama kali diutus untuk melakukan perjalanan misi Injil yang pertama kali, Antioquia di Syria. Ya, setibanya mereka di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Ya, jadi mereka memanggil jemaat berkumpul, para rasul itu, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Kemudian bagian berikutnya, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Jadi ini ada suatu pengakuan, ya, pujian, bagaimana Allah telah menyertai mereka, bagaimana Allah telah berkarya melakukan perbuatan-perbuatan besar melalui diri mereka. Nah, ini membawa kepada pujian kepada Allah. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ketika kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, bagaimana dengan studi kita, bagaimana dengan pekerjaan, usaha, keluarga kita, perekonomian, orang tua kita, ya, bagaimana misalnya? Ya, teman-teman, tetap ya, kita harus mengutamakan hati dan iman kita. Kita perlu bertekun dalam iman kita. Tetapi bukan berarti kita meremehkan kesehatan tubuh kita, meremehkan protokol kesehatan, meremehkan tubuh ragawi kita, bukan, ya. Memang lebih penting kita mengutamakan iman dan hati kita, yang meneguhkan hati kita satu sama lain. Tapi kita perlu ingat juga untuk memelihara, ya, kesehatan tubuh kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, ya. Dengan demikian kita dapat menjadi alat Injilnya sebagaimana Rasul Paulus dan Barnabas dan timnya, ya, memberitakan Injil dengan tubuhnya. Ya, meskipun mereka tidak takut dengan aniaya, penderitaan, bahkan kehilangan nyawa sekalipun mereka berani lakukan itu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, ya, di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana kita dapat mengenali, ya, kesulitan-kesulitan pada masa seperti sekarang ini sebagai jalan bagi kita untuk mengenali kerajaan Allah, mengenali kehendak Allah, mengenali kepenguasaan, ketuhanan dari Yesus Kristus misalnya. Ya, teman-teman, adakah kita mengalami ketakutan? Adakah kita mengalami kekhawatiran? Adakah kita mengalami kecemasan, kesulitan ekonomi atau keuangan? Ada persoalan-persoalan relasi, famili, begitu ya. Teman-teman, perlu kita ketahui selama masa pandemi ini banyak terjadi perceraian, ya. Saya tidak tahu ya, moga-moga tidak terjadi di dalam keluarga kalian begitu ya, atau di dalam relasi orang tua kalian, tetapi memang selama masa pandemi ini terjadi banyak ada KDRT juga, kekerasan dalam rumah tangga begitu ya. Belum lagi isu-isu, ya, kerohanian, ya, isu-isu keimanan, orang terguncang, orang shock begitu ya, bahkan ada yang stres ya, sampai depresi dan merosot kesehatannya. Nah, teman-teman, kita perlu mengenali masa-masa seperti sekarang ini sebagai jalan kita mengenali kehendak Tuhan, jalan kita mengenali, ya, kerajaan Allah. Nah, penderitaan, pandemi, kesesakan, penolakan orang, pengucilan orang, peremehan orang lain terhadap iman kepercayaan kita bisa menjadi jalan bagi kita mengenali kepenguasaan Allah, mengenali kerajaan Allah. Nah, teman-teman, yang ketiga, ya, ketika kita mengalami kesesakan, penderitaan, ya, kesusahan, dan ketika kita mengenali kerajaan Allah, mengenali kepenguasaan Allah, His, ya, kingship, ya, kerajaannya. Jadi kerajaannya, raja R ya. Jadi rajanya itu, bagaimana kita bisa membawa pujian kepada raja kita itu, ya. Menarik sekali kalau kita dibaca di pasal 14 di bagian ayat yang ke-23, ya, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu memilih beberapa orang tua-tua atau penatua-penatua begitu ya, untuk melayani jemaat, ya.
dengan berdoa dan berpuasa ya, para rasul itu akhirnya menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. Di ayat 20 dikatakan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi Tuhan Allah adalah sumber kepercayaan kita. Bagaimana kita bisa mengenali karya-karya Tuhan ya? Tanda-tanda yang Tuhan lakukan itu sebagai pujian baginya, sebagai pengakuan kemahakuasaan dirinya. Nah, di tengah-tengah masa COVID-19 dan juga perubahan iklim pada saat ini ya, ketika banyak lembaga institusi bahkan mungkin juga ya secara keuangan ada gereja-gereja tertentu yang mengalami defisit keuangan sehingga mereka tergoncang begitu ya secara organisasi dan pengelolaan aktivitas atau operasional gerejanya, teman-teman. Ya, bagaimana kita dapat melihat tangan Tuhan menolong kita untuk melakukan suatu katakan bantuan atau sumbangsi, partisipasi untuk menolong mereka yang sedang kesulitan. Sebagai pengakuan kita kepada Tuhan, sebagai pujian kita kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa mencatat dan mendeklarasikan, ya, mengumumkan kepada orang lain, menyaksikan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia kerjakan melalui diri kita. Dan dengan demikian kita juga bisa membagi berkat kepada yang lain. Nah, teman-teman, marilah kita melihat bahwa kesengsaraan di dalam Tuhan, penderitaan di dalam Tuhan, bukan penderitaan yang kita cari sendiri ya, maksudnya ya, tetapi kalau itu dikehendaki oleh Tuhan, karena kita adalah seorang Kristen, karena kita membawa berita Injil lalu kita ditolak, kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mengecewakan kita. Kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang akan melemahkan iman kita. Sebaliknya, kita akan terus bertekun di dalam iman kita dan menguatkan hati saudara-saudari kita melalui kesaksian kita, melalui ketekunan kita, kegigihan kita sebagaimana Rasul Paulus dan Barnabas mengikut Tuhan. Dan contoh yang paling sempurna dan paling istimewa tentu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ketika di Taman Getsemani pun dia berdoa sampai mengucurkan keringat atau cairan seperti darah dikatakan. Begitu bergumulnya, bahkan dia mati di atas kayu salib, menumpahkan biru-biru dan darahnya, maksudnya mengorbankan gitu ya, demi menebus dosa teman-teman dan saya. Betapa lagi kita harus ya mengenali dia, mengikuti dia, dan mengasihi Kristus. Teman-teman mau untuk terus ya melihat bahwa kesesakan, penderitaan, kesusahan karena nama Tuhan itu bisa membawa kemuliaan dan tidak melulu melihat hal itu sebagai sesuatu yang negatif. Teman-teman, ingatlah selalu bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, tidak selalu langit itu biru. Tidak selalu lautan itu teduh dan tenang. Ada kalanya bergejolak. Langit bisa saja mendung. Bunga tidak selalu bermekaran ya di sepanjang jalan kita. Kadang-kadang kita harus meniti jalan yang berkerikil, jalan yang tidak mengenakan. Tapi kalau memang itu Tuhan kehendaki, pada akhirnya akan membawa kemuliaan bagi namanya dan kita boleh dipenuhi dengan sukacita daripadanya. Teman-teman tetap teguh di dalam iman, teman-teman bertekun di dalam Tuhan, terus menguatkan hati kita dan saudara-saudari kita. Teman-teman mau ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana kisah perjalanan penginjilan yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Kami melihat betapa Engkau menyertai hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berharap ya Tuhan, Engkau boleh menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami untuk terus mengikuti Engkau dari sejak muda hingga lanjut usia kami. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian.
Terimalah janji berkat firman Tuhan berikut ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.